bagaimanakah eh, hukum tidur setelah subuh gitu. Jadi kasusnya dia ini menuliskan, saya ini mahasiswa yang sering kali begadang mengerjakan tugas ataupun berbincang-bincang dengan teman gitu sampai waktu sepertiga malam. Nah, di waktu sepertiga malam itu ngantuk sekali. Terus akhirnya tidur. Subuhnya kesiangan gitu. Nah, lalu lebih baik manakah tidur kesiangan tadi atau tidur sehabis subuh gitu? Tidur kesiangan dengan tidur sehabis subuh maksudnya B? Sholat subuh berarti nong di sholat subuhnya pertanyaannya. Subuhnya digabung sama duha. Berarti maksudnya begini, dia tidur sebelum subuh tapi melewatkan sholat subuhnya, atau sholat subuh dulu habis itu tidur. Oh gitu. Tapi sholat subuhnya tepat waktu tuh. Tepat waktu. Ini mending yang sholat subuhnya tepat waktu. Gitu ya. Setelah itu tidur. Ya. Paham ya? Sholat subuh dulu baru tidur. Daripada apa? Dia wis melek sepertiga malam kok baru malah sholat subuh ditinggal. Makanya lebih baik itu kalau kita pengen sholat tahajud mungkin dari subuh. Pepet nombek subuh supaya apa? Supaya nanti subuh mudah ketinggalan. Dewe sholat tahajud, kemudian kau sholat subuh. Nah, kau misalnya hanya sholat tahajud 6 rakaat. Berarti kan butuh waktu paling, kalau kita sholat paling 6 rakaat ini berapa menit sih? Ini paling 3 menit nih. Misalnya tahajud, karena tahajud di kuat-kuat di khusuk mungkin 10 menit. Misal nih adzan subuhnya jam 4, ya kau sholat tahajudmu jam 4 kurang 10. Supaya apa? Supaya kau nanti selesai sholat tahajud ora turu tapi sholat subuh gitu loh. Presno sisan, malah lebih bagus. Nah, setelah itu kau sholat setelah sholat subuh kuat wiridan ya alhamdulillah, ora kuat begitu salam terus mbak turu ya ora apa-apa wis. Daripada kau tidak sholat. Ya. Memang sebenarnya lebih bagus ditahan sampai kau nek matahari ini wis terbit kayak sholat baru tidur. Tapi nek ora kuat ya piye? Ya. Begitu ya. Nah, kalau pakai aplikasi matahari begitu masih jam 5 tapi kita download aplikasi matahari kan udah terbit itu bisa menggantikan waktu matahari yang sesungguhnya. Aku ngerti aplikasi maaf ya, saya tidak tahu aplikasinya. Nah ya, besok kalau mau bertanya ditutui dulu aplikasinya, terus saya praktekkan baru nanti saya bisa jawab. Nah, orang saya ngarang nanti malahan ya. Siap. Beb, ini pertanyaan kedua dari terakhir gitu ya. Ada 2 pertanyaan lagi. Tanya Beb, izin tanya, jika orang yang sakit boleh membatalkan puasa, apakah orang yang sakit hati termasuk di dalamnya gitu? Orang sakit yang boleh membatalkan puasa itu sakit secara fisik. Ya. Kalau sakit hati itu tidak boleh membatalkan puasa. Tapi sakit jiwa malah boleh tidak puasa. Ya. Mentalnya kena. Nah itu silakan, itu yang sakit hati silakan ini dibablas ben otaknya kena sisan. Ya. Bisa ini malah rasa poso, rasa sholat orang apa gitu ya. Nah, kalau dia bebas silakan bablas ya. Siap, ini terakhir Bib, terakhir. Bagaimanakah saya ini kan player Mobile Legends. Nah, ketika boleh nggak sholat tarawihnya dicicil? Dia pengen sholat tarawih 20 rakaat dicicil tiap 2 jam gitu. Artinya 1 jam dulu 10 rakaat, habis itu yang ngapain lah rokok atau ngapain, terus 1 jam kemudian dilanjut lagi gitu. Boleh. Baik sih baca ya. Udah. Tanyanya gitu. Boleh. Masa boleh Bib? Sih Pak, apa tuh boleh saja. Orang sholat tarawih orang apa-apa. Enggak sholat tarawih itu enggak apa-apa. Kau mau sholat tarawih buat cicil 2 rakaat boleh. Yang penting pas. Artinya pas 2 rakaat atau 1 rakaat mandek ngono kan. Madek gua nyekel Mobile Legends, gua baru lanjut meneh. Enggak boleh. 2 rakaat salam, kau mau istirahat boleh. Meskipun ini lebih bagus itu langsung ya. Langsung beruntun 20 rakaat itu langsung beruntun. Witirnya meh keri boleh. Nah, kalau mau tadi boleh 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat golelen boleh. Ya, kemudian yang orang secara fisik enggak kuat boleh, enggak masalah. Enggak apa-apa. Nah, tapi nek masih muda ya siap-siap saja, nanti rezekimu dicicil oleh Gusti Allah.
Begitu teman-teman. Oh, hati-hati ya. Ini satu lagi terakhir banget. Ada pertanyaan, berbuka puasa dengan kurma itu adalah salah satu sunnah Nabi begitu. Nah, apakah boleh kurma ini diganti dengan sesuatu yang mewakili kurma? Kan ada vape itu loh. Vape itu kan ada salah satu bahan yang nantinya menghasilkan uap, namanya liquid. Ketika kita mengkonsumsi liquid rasa kurma, nah, ketika berbuka puasa, apakah itu juga termasuk dihitung sunnah begitu? Rokok kurma. Ini pertanyaannya bagus, kreatif. Memang biasanya orang sing penyedot itu kreatif. Nah, itu biasanya. Nah, kurma itu sunnahnya Rasulullah, itu betul. Nah, nek orang duwe guru, iku kok iso nyasar. Ini apa? Tagline apa? Kau bilang apa? Tagline gitu, Pak. Tagline itu ya pokoknya tagline, nanti tak cari definisinya tuh. Waduh. Ya kayak jargon begitu lah. Nah, yang penting itu punya guru supaya roh agama ini nyambung. Roh agama tidak putus dari masa Rasulullah, dari yang diinginkan Allah, dikarepkan Kanjeng Nabi sampai ke kita ini tidak putus. Kalau rohnya ini putus, nanti bahaya. Nah, termasuk kurma. Kita harus tahu Rasulullah itu bagaimana ketika memakan kurma. Taunya dari mana? Apakah kita pernah melihat Rasulullah makan kurma? Kau pernah ketemu Rasulullah? Tidak mungkin kita bertemu dengan Kanjeng Nabi di saat ini. Kecuali kita dapat berkah dari Allah, entah itu ketemu dengan yaktoh yang apa, secara nyata, secara dohir, ataupun secara mimpi. Amin. Ya. Tapi ini secara physically artinya kenapa? Karena memang zamannya masih berbeda. Rasulullah sudah wafat di zaman 1400 tahun yang lalu. Kita hidup di zaman sekarang. Saya tidak pernah lihat Rasulullah. Apalagi kita tidak pernah lihat Rasulullah makan. Nah, kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari guru-guru kita. Yang pernah melihat Rasulullah makan sahabat. Sahabat turun ke tabiin turun ke tabiin terus sampai ke kita. Caranya Rasulullah makan bagaimana itu harus kita lakukan sama persis. Supaya dapat sunnahnya Rasulullah. Bisa dipahami tidak? Bisa. Nah, ketika Rasulullah kok makan kurmanya ra ono kurmane dadi ra iso nyontoni aku ya. Aduh. Misalnya Rasulullah makan kurmanya kok begini. Ya, kita makan sebagaimana kita makan kurma itu. Kemudian dirubah dengan cara lain, ya, secara letter luck-nya tidak bisa. Ya, secara letter luck-nya tidak bisa. Tapi kalau misalnya di tempat yang tidak ada kurma, ya, di tempat yang tidak ada kurma misalnya, ini kita yang namanya hukum itu bisa tekstual, nanti bisa kontekstual. Pembahasannya agak jelimet ini, ya. Tak anggap singkat saja. Perlu juga ini perlu pembahasan yang lebih detail sebenarnya ya, tidak bisa dibahas sesingkat ini. Secara tekstual tidak boleh kita merubah cara makannya Rasulullah makan yang begini kemudian kita rubah dengan cara lain, tidak boleh. Ya sebagaimana begitu. Tapi kalau kemudian terjadi darurat di tempat yang tidak ada kurma, kita bisa berpikir, secara tekstualnya begitu, secara kontekstual, berarti Rasulullah makan kurma itu zat yang manis, zat yang proteinnya tinggi. Karena di sini memang tidak ada kurma dan susah untuk mendapatkan kurma di saat ini, aku ganti dengan bahan lain sing sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah ketika beliau makan kurma, bukan secara tekstual tapi secara kontekstual. Ini pembahasan agak susah, tolong kalau yang tidak paham perlu ngobrol lebih lanjut ya. Nah, kalau secara tekstual tidak boleh, secara kontekstual boleh. Zatnya kita rubah. Misalnya karena Rasulullah itu setiap berbuka cukup dengan kurma, ketika sahur cukup dengan kurma. Ya kita wong Jawa ini. Kau makan kurma tok daya waras. Jangan lagi makan kurma tok, kau makan sak piring roti kita tetap rabu anggap makan kok nek makan sego. Karena perut kita nasi. Nah, berarti secara tekstualnya kita jalankan dulu makan kurma 3 supaya dapat sunnahnya Rasulullah secara tekstual. Ya, kemudian zat yang lain kita berbuka dengan nasi. Ini ya Allah, saya berbuka dengan nasi sebagaimana
kontekstualnya Rasulullah makan kurma yang proteinnya tinggi, karbohidratnya tinggi, gitu kan. Berarti kita makan nasi nek diniatkan dengan kontekstualnya kurma, podo-podo untuk sunnahnya Rasulullah makan kurma dengan barang yang berbeda. Bisa dipahami ya? Bisa, Habib. Nah, cuman ini memang bukan pembahasan yang mudah, ini secara singkat saja begitu. Oke, jadi kalau liquid tadi memang harus dikaji lagi apakah itu memenuhi secara tekstual. Oh, kalau liquid jelas tidak boleh. Oh, udah benar. Kalau liquid itu jelas bukan apa namanya, bukan makanan yang masuk ke dalam rongga tubuh. Tidak masuk ke dalam apa? Kerongkongan. Ini kerongkongan kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, enggak. Yang dimaksud adalah benda yang masuk ke dalam kerongkongan kemudian masuk ke lambung. Ya. Ya. Siap, Bib. Oke, terima kasih Habib Rizal. Pemirsa Elmirop, kita akan berjumpa lagi nanti di lain kesempatan di episode selanjutnya bersama Habib Rizal ataupun pembicara-pembicara kita yang lain. Begitu ya, pemirsa. Terima kasih Habib Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.